Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Kita bernyanyi dari Pende nomor 135, Otondi Parbadia. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 16 sampai dengan yang ke-18. Ahaz Raja Yehuda. Pada tahun ke-17 pemerintahan Raja Pekah anak Remalia atas Israel, Ahaz anak Jotam menjadi Raja Yehuda. Pada waktu itu ia berusia 20 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 16 tahun lamanya. Ia tidak mengikuti teladan yang baik dari Raja Daud, leluhurnya, melainkan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Allahnya. Ia hidup seperti raja-raja Israel, bahkan mempersembahkan putranya sendiri sebagai korban kepada dewa, menurut kebiasaan buruk orang-orang
yang telah diusir Tuhan dari negeri Kanaan. Ketika orang Israel memasuki negeri itu, Ahaz mempersembahkan kurban dan membakar dupa di tempat-tempat penyembahan dewa di gunung-gunung dan di bawah pohon-pohon yang rindang. Pada masa itu Raja Edom menguasai kembali kota Elat dan mengusir orang-orang Yehuda yang tinggal di situ. Orang Edom kemudian datang dan menetap di kota itu sampai hari ini. Pada masa itu juga rejim Raja Syria dan Pekah Raja Israel menyerang dan mengepung Yerusalem, tetapi tidak dapat mengalahkan Ahaz. Ahaz mengirim utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur dengan pesan ini, "Aku hambamu yang setia. Karena itu aku mohon, datanglah dan selamatkanlah aku dari Raja Syria dan Raja Israel yang sedang menyerang aku." Ahaz juga mengambil emas dan perak dari rumah Tuhan serta harta benda istana, lalu mengirimnya sebagai hadiah kepada Raja Asyur itu. Raja Tiglat-Pileser mengabulkan permohonan Ahaz, lalu menyerbu dan merebut Damsyik. Penduduknya diangkutnya sebagai tawanan ke Kir, dan rajanya, yaitu Raja Rezin, dibunuhnya. Ketika Raja Ahaz pergi ke Damsyik untuk menemui Raja Tiglat-Pileser, ia melihat mezbah di kota itu. Lalu ia mengirim kepada Imam Uria dan Imam Uria di Yerusalem contoh mezbah itu dengan ukurannya yang tepat secara terperinci. Maka Uria mendirikan sebuah mezbah sesuai dengan contoh dan ukuran yang diterimanya itu dan menyelesaikannya sebelum Ahaz kembali. Setibanya dari Damsyik, Ahaz melihat bahwa mezbah itu sudah selesai. Lalu di atas mezbah itu ia mempersembahkan kurban binatang serta kurban gandum. Ia juga menuang kurban anggur dan darah dari kurban perdamaian ke atas mezbah itu. Ahaz melihat bahwa mezbah perunggu yang dikhususkan untuk Tuhan terletak antara rumah Tuhan dan mezbahnya yang baru. Karena itu mezbah perunggu itu dipindahkannya dari depan rumah Tuhan ke sebelah utara mezbahnya yang baru itu. Setelah itu ia berkata kepada Uria, "Pakailah mezbahku yang besar ini untuk membakar kurban pagi dan kurban malam yang dipersembahkan raja dan rakyat, dan tuangkanlah di situ kurban anggur dari rakyat. Tuangkanlah juga ke atas mezbah itu darah semua binatang yang dipersembahkan, dan mezbah perunggu yang lama itu biarkan aku yang memakainya untuk minta petunjuk dari roh-roh." Uria melaksanakan perintah raja. Kemudian Ahaz membongkar kereta-kereta perunggu yang dipakai di rumah Tuhan dan mencopoti tempat-tempatnya dari kereta-kereta itu. Bejana perunggu
yang besar yang ada pada punggung 12 sapi perunggu itu diambilnya juga dan diletakkannya di atas alas dari batu. Lalu untuk mengambil hati Raja Asyur, Ahaz membongkar balairung raja di rumah Tuhan dan menutup pintu masuk yang khusus untuk raja. Kisah lainnya mengenai Raja Ahaz dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Ahaz meninggal dan dikubur di pekuburan raja-raja di kota Daud. Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pasal yang ke-17. Hosea, Raja Israel. Pada tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahaz atas Yehuda, Hosea anak Ela menjadi Raja Israel, dan ia memerintah di Samaria 9 tahun lamanya. Ia berdosa kepada Tuhan, tetapi dosanya tidak sebanyak dosa raja-raja Israel yang memerintah sebelumnya. Ia diperangi dan ditaklukkan oleh Salmaneser, Raja Asyur, sehingga setiap tahun ia harus membayar upeti kepadanya. Tetapi pada suatu ketika Hosea mengirim utusan kepada So, Raja Mesir, untuk minta bantuannya. Lalu Hosea berhenti membayar upeti tahunan kepada Asyur. Ketika Salmaneser mengetahui tentang perbuatan Hosea itu, ia menangkap Hosea dan memasukkannya ke dalam penjara. Jatuhnya Samaria. Kemudian Salmaneser Raja Asyur menyerang Israel dan mengepung Samaria. Pada tahun ketiga dari pengepungan itu, yang merupakan tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Salmaneser merebut Samaria. Lalu orang Israel diangkutnya sebagai tawanan ke Asyur. Sebagian dari mereka ditempatkannya di kota Halah, sebagian di dekat sungai Habor di wilayah Gozan, dan sebagian lagi di kota-kota di negeri Madai. Samaria jatuh karena orang Israel berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menyelamatkan mereka dari Raja Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan pada waktu bangsa Israel maju memerangi bangsa-bangsa itu. Bangsa Israel menuruti adat istiadat yang ditetapkan oleh raja-raja Israel dan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan tempat-tempat persembahan dewa di semua kota mereka, baik di kota kecil maupun di kota besar, di atas setiap bukit dan di bawah setiap pohon yang rindang. Mereka mendirikan tugu-tugu dan patung-patung Dewi Asyera. Mereka juga membakar dupa pada semua mesbah untuk dewa, seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan dari negeri Kanaan. Mereka menyembah berhala, meskipun Tuhan telah melarangnya. Segala perbuatan mereka yang jahat membangkitkan kemarahan Tuhan. Tuhan mengirim utusan-utusan
dan nabi-nabinya kepada umat Israel dan Yehuda untuk menyampaikan peringatan ini. Berhentilah berbuat jahat dan taatilah segala perintah dan hukum yang kuberikan kepada leluhurmu dan kepadamu melalui para nabi hamba-hambaku itu. Tetapi Israel dan Yehuda tidak mendengar. Mereka keras kepala seperti leluhur mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Israel dan Yehuda tidak mau mentaati perintah-perintah Tuhan dan tidak setia kepada perjanjian yang telah dibuatnya dengan leluhur mereka. Mereka tidak menghiraukan teguran-tegurannya, melainkan beribadat kepada berhala yang tak berguna, sehingga mereka sendiri pun menjadi tidak berguna. Mereka mengikuti teladan bangsa-bangsa di sekeliling mereka, meskipun Tuhan telah melarangnya. Mereka melanggar semua hukum Tuhan Allah mereka dan membuat 2 sapi dari logam untuk disembah. Mereka membuat patung Dewi Asyera, menyembah binatang-binatang, dan beribadat kepada dewa Baal. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai kurban bakaran kepada dewa. Mereka memakai ilmu gaib dan meminta petunjuk dari dukun-dukun yang dapat berhubungan dengan roh-roh. Mereka begitu giat melakukan hal-hal yang tidak menyenangi hati Tuhan, sehingga Ia marah sekali kepada mereka dan tidak lagi memperhatikan mereka. Ia membuang mereka dari tanah yang diberikannya kepada mereka. Yang tertinggal hanyalah kerajaan Yehuda. Orang-orang Yehuda pun tidak mentaati hukum-hukum Tuhan Allah mereka. Mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Israel. Maka Tuhan tidak lagi mengakui seluruh umat Israel. Ia menghukum dan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka yang kejam. Ia tidak lagi memperhatikan mereka, melainkan membuang mereka dari tanah yang diberikannya kepada mereka. Setelah Tuhan memisahkan Israel dari Yehuda, orang Israel mengangkat Jerobeam anak Nebat menjadi raja mereka. Lalu Jerobeam membuat mereka meninggalkan Tuhan dan melakukan dosa-dosa yang besar. Mereka mengikuti teladan Jerobeam dan tetap melakukan semua dosa yang diperbuatnya, sehingga akhirnya Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka, melainkan membuang mereka dari tanah yang diberikannya kepada mereka. Itu terjadi sesuai dengan peringatan yang diberikan Tuhan kepada mereka melalui hamba-hambanya, para nabi. Demikianlah orang Israel dibawa ke pembuangan di Asyur, dan disitulah mereka tinggal sampai hari ini. Orang-orang Asyur menetap di Israel sebagai pengganti orang Israel yang telah diangkut ke pembuangan itu. Raja Asyur menempatkan di kota-kota Samaria orang-orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Separwaim. Orang-orang itu menduduki kota-kota itu dan menetap di situ. Pada waktu mereka mula-mula tinggal di situ, mereka tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya
Tuhan mendatangkan singa-singa untuk menerkam sebagian dari mereka. Lalu orang memberitahukan kepada Raja Asyur bahwa orang-orang yang ditempatkannya di kota-kota di Samaria tidak mengenal hukum-hukum dewa negeri itu. Itu sebabnya dewa itu mendatangkan singa untuk menerkam mereka. Karena itu Raja Asyur memerintahkan supaya seorang imam dari antara para tawanan yang telah dibuang ke Asyur dikirim kembali ke Samaria. Suruh dia pulang dan tinggal di situ, supaya ia bisa mengajar orang-orang itu tentang hukum-hukum dewa negeri itu. Kata raja. Maka seorang imam Israel yang sudah diangkut dari Samaria ke Asyur pulang dan tinggal di Betel. Di sana ia mengajar rakyat bagaimana seharusnya raja menyembah Tuhan. Tetapi orang-orang yang tinggal di Samaria itu tetap membuat berhala-berhala mereka sendiri dan menempatkannya di dalam kuil-kuil yang didirikan oleh orang Israel yang dahulu tinggal di kota itu. Setiap golongan membuat berhalanya sendiri di kota yang mereka diami. Orang Babel membuat patung dewa Sukot, Benot. Orang Kuta membuat patung Nergal. Orang Hamat patung Asima. Orang Awa patung Nibhas dan Tartak. Dan orang Separwaim mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada dewa Adramelek dan Anamelek. Selain menyembah dewa-dewa itu, mereka juga menyembah Tuhan. Mereka memilih dari antara mereka bermacam-macam orang untuk bertugas sebagai imam dan untuk mempersembahkan kurban di kuil-kuil berhala. Jadi mereka menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah dewa-dewa mereka sendiri, sesuai dengan adat istiadat negeri asal mereka. Sampai pada hari ini, mereka masih menjalankan adat istiadat mereka. Mereka tidak beribadat kepada Tuhan dan tidak juga mentaati hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang diberikannya kepada keturunan Yakub yang dinamakannya juga Israel. Tuhan sudah membuat perjanjian berikut ini dengan umat Israel. Jangan beribadat kepada ilah lain. Jangan sujud menyembah mereka atau melayani mereka atau mempersembahkan kurban kepada mereka. Hormatilah aku, Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah kurban kepadaku. Taatilah selalu hukum-hukum dan perintah-perintah yang sudah kutulis untukmu. Jangan beribadat kepada ilah-ilah lain, dan jangan melupakan perjanjian antara aku dengan kamu. Taatilah aku, Tuhan Allahmu, maka aku akan melepaskan kamu dari musuh-musuhmu. Tetapi penduduk Samaria itu tidak mau mendengar. Mereka tetap berpegang pada adat istiadat mereka.
Jadi mereka menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah berhala-berhala mereka. Sampai hari ini pun keturunan mereka masih melakukan hal itu. Pasal yang ke-18. Hizkia Raja Yehuda. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Hosea anak Ela atas Israel, Hizkia anak Ahaz menjadi Raja Yehuda. Pada waktu itu ia berumur 25 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 29 tahun lamanya. Ibunya bernama Abia anak Zakaria. Hizkia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Daud leluhurnya. Ia menghancurkan tempat-tempat penyembahan dewa dan merobohkan tugu-tugunya, serta merusak patung-patung Dewi Asyera. Ia juga menghancurkan ular perunggu buatan Musa yang disebut Nehustan. Sebab sampai pada waktu itu orang Israel masih membakar dupa untuk menghormati ular perunggu itu. Di antara semua raja Yehuda, baik yang sebelum maupun yang sesudah Hizkia, tidak ada yang seperti dia. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan setia kepadanya. Tidak pernah ia melawan Tuhan. Segala perintah Tuhan yang diberikan melalui Musa ditaati oleh Hizkia dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan tetap menolongnya sehingga ia berhasil dalam segala usahanya. Ia memberontak terhadap Raja Asyur dan tidak mau takluk kepadanya. Ia mengalahkan orang Filistin dan merampoki tempat tinggal mereka dari desa yang paling kecil sampai kota yang paling besar, termasuk Gaza dan wilayah di sekelilingnya. Pada tahun keempat pemerintahan Hizkia, yaitu tahun ketujuh pemerintahan Raja Hosea atas Israel, Salmaneser Raja Asyur menyerang Israel dan mengepung Samaria. Setelah dikepung 3 tahun lamanya, Samaria jatuh. Itu terjadi pada tahun ke-6 pemerintahan Hizkia dan tahun ke-9 pemerintahan Hosea. Kemudian Raja Asyur mengangkut orang Israel sebagai tawanan ke Asyur. Sebagian dari mereka ditempatkannya di kota Halah, sebagian di dekat sungai Habor di wilayah Gojan, dan sebagian lagi di kota-kota negeri Madai. Samaria jatuh karena orang Israel tidak taat kepada Tuhan Allah mereka. Mereka mengingkari perjanjian yang dibuat Tuhan dengan mereka, dan mereka melanggar semua perintah Musa, hambanya. Mereka tidak mau mendengar dan tidak mau menurut. Orang Asyur mengancam Yerusalem. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Hizkia, Raja Yehuda, kota Yehuda yang berbenteng diserang dan dikalahkan oleh Sanherib Raja Asyur. Maka kepada Sanherib yang berada di Lakis, Hizkia mengirim berita ini: "Saya telah bersalah. Sebab itu saya mohon, sudilah Tuhan menghentikan serangan terhadap kami. Semua tuntutan Tuhan akan saya penuhi." Sanherib menjawab bahwa Hizkia harus mengirim kepadanya
10.000 kilogram perak dan 1.000 kilogram emas. Karena itu semua perak yang ada di dalam rumah Tuhan dan di dalam kas istana dikirim oleh Hizkia kepada Sanherib. Emas pada pintu-pintu rumah Tuhan dan yang telah dipasang Hizkia sendiri pada ambang-ambang pintu diambilnya dan dikirim juga kepada Sanherib. Tetapi Raja Asyur itu mengirim dari Lakis sebuah pasukan besar untuk menyerang Yerusalem. Pasukan itu dipimpin oleh 3 perwira tinggi, yaitu seorang panglima, seorang juru minuman, dan seorang kepala pengawal raja. Setelah tiba di kota itu, mereka mengambil tempat di ladang yang disebut ladang penatu, dekat selokan yang mengalirkan air dari kolam bagian atas. Lalu mereka berteriak memanggil, "Raja Hizkia!" Maka 3 orang pengawal Hizkia keluar menemui mereka. Ketiga pengawal itu ialah Eliakim anak Hilkia, kepala rumah tangga istana, Sebna, sekretaris negara, dan Joah anak Asap, sekretaris istana. Salah seorang perwira Asyur itu berkata kepada mereka, "Sampaikanlah kepada Hizkia perkataan Raja Asyur ini. Mengapa engkau merasa dirimu kuat? Engkau kira perkataan saja dapat menggantikan siasat dan kekuatan tentara? Siapakah yang kau andalkan sehingga engkau berani melawan Asyur? Engkau memang mengharapkan bantuan Mesir, tetapi itu sama seperti memakai batang alang-alang untuk tongkat. Nanti tongkat itu patah dan tanganmu tertusuk. Begitulah Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya." Selanjutnya, perwira Asyur itu berkata, "Atau barangkali kamu berkata bahwa kamu berharap kepada Tuhan Allahmu pada waktu Hizkia memerintahkan supaya orang Yehuda dan Yerusalem hanya beribadat di depan mezbah di Yerusalem. Bukankah yang dimusnahkannya itu mezbah dan tempat-tempat penyembahan kepada Tuhan sendiri? Sekarang atas nama Raja Asyur, aku berani bertaruh bahwa kalau kamu diberi 2.000 ekor kuda, pasti kamu tidak akan punya orang sebanyak itu untuk menungganginya. Untuk melawan perwira kami yang paling rendah pun, kamu bukan tandingannya. Namun kamu mengharapkan juga Mesir mengirim bantuan, kereta perang, dan pasukan berkuda. Kamu mengira kami menyerang dan mengalahkan negerimu tanpa bantuan Tuhan? Tuhan sendirilah yang menyuruh kami menyerang dan menghancurkannya." Lalu kata Eliakim, Sebna, dan Joah kepada perwira itu, "Tuhan bicara saja dalam bahasa Aram dengan kami. Kami mengerti. Jangan memakai bahasa Ibrani. Nanti dimengerti rakyat di atas tembok kota itu," sahut perwira itu. "Apakah
kepada kamu dan rajamu saja aku diutus Raja Asyur untuk menyampaikan semua ini? Tidak. Aku juga bicara kepada rakyat yang duduk di tembok itu, yang bersama dengan kamu akan makan kotorannya sendiri dan minum air seninya sendiri. Kemudian perwira itu berdiri dan berteriak dalam bahasa Ibrani, dengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Asyur. Jangan mau ditipu Hizkia. Ia tak bisa menyelamatkan kamu. Jangan dengarkan bujukannya untuk berharap kepada Tuhan. Jangan kira Tuhan akan menyelamatkan kamu atau mencegah tentara Asyur merebut kotamu. Jangan dengarkan Hizkia. Jangan dengarkan Hizkia. Aku, Raja Asyur, menganjurkan supaya kamu keluar dari kota dan menyerah. Nanti kamu boleh makan buah anggur dari kebunmu sendiri dan menikmati buah ara dari pohonmu sendiri, serta minum air dari sumurmu sendiri, sampai kamu kupindahkan ke suatu negeri yang mirip negerimu sendiri. Di sana ada kebun anggur yang menghasilkan anggur bagimu, dan ladang gandum yang menghasilkan tepung untuk makananmu. Di negeri itu ada banyak pohon zaitun, minyak zaitun dan madu. Kalau kamu menuruti apa yang kuanjurkan kepadamu, kamu akan hidup, tidak mati. Jangan dengarkan Hizkia. Dia hanya menipu kamu dengan berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu. Pernahkah dewa bangsa lain menyelamatkan negerinya dari kekuasaanku? Di manakah dewa-dewa negeri Hamat dan Arpad? Di manakah dewa-dewa Sewapraim, Hena dan Iwa? Adakah yang datang menyelamatkan Samaria? Dewa manakah pernah melepaskan negerinya dari kekuasaanku? Mana bisa Tuhan menyelamatkan Yerusalem? Mendengar itu, penduduk Yerusalem tidak menjawab, sebab Raja Hizkia sudah memerintahkan supaya mereka diam saja. Maka Eliakim, Sebna dan Yoah merobek pakaian mereka tanda sedih, lalu pergi melaporkan kepada raja apa yang telah dikatakan oleh perwira Asyur itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan kali ini, dan kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.